Guys, perkenalkan nama aku Syarifah Nurmasita. Aku kelas A regular Stambuk 2024. NIM aku 3243121079. Oke, aku akan menjelaskan mengenai analisis geografis dan demografis benua Afrika. Yang pertama itu ada gambaran umum alam Afrika. Benua Afrika ini merupakan benua terbesar kedua di dunia setelah Asia, dengan luas wilayah mencapai kurang lebih 30,3 juta kilometer persegi. Secara geografis, Afrika terletak di antara 37 derajat lintang utara hingga 34 derajat lintang selatan, serta 17 derajat bujur barat hingga 51 bujur timur. Letak geografis ini menjadikan sebagian besar wilayah Afrika berada di sekitar garis khatulistiwa, sehingga mendapatkan penyinaran matahari hampir sepanjang tahun. Itulah kenapa orang Afrika kulitnya lebih cenderung ke gelap. Kondisi tersebut berpengaruh besar terhadap iklim, vegetasi, dan aktivitas di kehidupan penduduknya. Di sebelah utara, Afrika berbatasan dengan Laut Tengah. Di sebelah timur dengan Laut Merah dan juga Samudra Hindia. Sedangkan di bagian barat berbatasan dengan Samudra Atlantik. Selain daratan utama, benua ini juga memiliki beberapa pulau besar seperti Madagaskar, Komoro, dan Seychelles yang turut memperkaya keanekaragaman alamnya. Secara fisiografis, permukaan benua Afrika didominasi oleh dataran tinggi dan pegunungan tua yang terbentuk dari proses geologi purba. Di bagian utara pula terdapat pegunungan Atlas yang membentang di wilayah Maroko, Aljazair, dan Tunisia. Sementara itu, di bagian timur terdapat daratan tinggi Ethiopia dan gunung Kilimanjaro yang menjadi titik tertinggi di Afrika, mencapai ketinggian 5.895 meter di atas permukaan laut. Fenomena geologi yang paling menonjol di benua ini adalah Great Rift Valley atau lembah celah besar yang memanjang dari Laut Merah hingga Mozambik. Patahan besar tersebut membentuk beberapa danau tektonik penting seperti Danau Victoria, Tanganyika, dan Malawi. Selain itu, Afrika Utara didominasi oleh gurun Sahara, yaitu gurun panas terbesar di dunia, sedangkan bagian selatan benua ini terdiri atas gurun Kalahari dan gurun Namib, yang memiliki karakteristik ekologi khas akibat pengaruh arus laut Benguela yang dingin. Oke, kita lanjut yang kedua, yaitu gambaran umum pola kehidupan masyarakat di Afrika. Masyarakat di Afrika ini menunjukkan keragaman pola yang sangat dipengaruhi oleh kondisi alamnya, sumber daya, budaya, serta sejarah kolonial dan pasca-kolonial. Di daerah pedesaan, kehidupan masyarakat terutama bergantung pada pertanian subsisten dan pastoralisme yang pengembalaan. Banyak keluarga yang menambahkan pangan pokok seperti jagung, singkong, sorghum, atau millet dengan teknik pertanian hujan, yaitu rain-ref agriculture, dan shrubs, jika ada dijual untuk mendapatkan kebutuhan yang tidak bisa diproduksi sendiri. Misalnya, masyarakat Moru di Sudan Selatan memperlihatkan cara hidup agraris subsisten dengan bercocok tanam berbagai tanaman pokok seperti sorghum, ubi jalar, dan sayuran selain pemeliharaan ternak kecil, yaitu kambing dan domba. Di wilayah yang lebih kering pula, seperti bagian utara dan timur Afrika, pola kehidupan masyarakat ini cenderung lebih fleksibel karena kondisi lingkungannya yang tidak menentu. Di sana, masyarakat pastoral, baik nomaden maupun semi-nomaden, sangat dominan. Orang-orang bergerak berpindah mencari padang rumput dan sumber air bagi ternak mereka, yaitu kambing, domba, sapi, unta, sebagai cara adaptasi terhadap musim kemarau dan ketidakpastian iklim. Kehidupan masyarakat di Afrika juga sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan dan ekspansi kawasan perkotaan. Urbanisasi yang pesat membawa dampak besar terhadap pola kerja, relasi sosial, dan akses terhadap layanan publik.
Populasi kota di Afrika meningkat tajam sejak tahun 1950 hingga 2015. Banyak kota baru dan aglomerasi kecil menengah muncul dan banyak orang desa pindah ke kota mencari pekerjaan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Dalam konteks ini muncul pula tantangan infrastruktur, perumahan yang tidak memadai, dan akses terhadap air bersih dan sanitasi di kawasan pinggiran kota slums. Yang ketiga ada realita geografis dan rasial. Yang pertama kita bahas realita geografis benua Afrika. Secara geografis, benua Afrika menampilkan realitas alam yang kompleks dan kontras. Benua ini memiliki luas wilayah sekitar 30,3 juta kilometer persegi dengan bentang alam yang sangat beragam, mulai dari gurun luas di utara hingga hutan hujan tropis di tengah, dan padang rumput sabana di bagian timur dan selatan. Secara umum, sebagian besar wilayah Afrika berada di daratan tinggi yang lebih tua secara geologis, diselingi lembah-lembah besar seperti Great Rift Valley yang membentang dari Laut Merah hingga Mozambik. Kondisi topografi ini berpengaruh besar terhadap pola permukiman, aktivitas ekonomi, serta kehidupan sosial masyarakat di berbagai kawasan. Wilayah dengan ketinggian sedang dan curah hujan yang cukup seperti di Afrika Timur cenderung lebih padat penduduk karena mendukung pertanian dan peternakan. Oke, kita lanjut ke yang kedua, yaitu realita rasial benua Afrika. Benua Afrika ini juga memiliki realitas rasial yang sangat beragam dan kompleks, hasil dari sejarah panjang migrasi kolonialisme dan interaksi antar bangsa. Secara antropologis, pendudukan Afrika terbagi ke dalam beberapa kelompok ras besar, yaitu ada Negroid, Khoisan, Homito-Semitic, dan Eropa Afro-Asia. Kelompok ras Negroid atau ras kulit hitam merupakan mayoritas tersebar di hampir seluruh wilayah Afrika sub-Sahara. Mereka dikenal memiliki variasi fisik dan budaya yang luas, mulai dari suku Bantu di Afrika Tengah dan Selatan, hingga suku Nilotik di Afrika Timur. Di sisi lain, ras Khoisan yang merupakan penduduk asli Afrika bagian selatan memiliki ciri fisik khas dengan kulit kekuningan dan tubuh yang kecil. Mereka dikenal sebagai pemburu, pengumpul tradisional, dan hingga kini masih mempertahankan gaya hidup semi-nomaden di wilayah gurun. Sementara itu, kelompok ras Homito-Semitic ini mendominasi Afrika Utara dan juga Timur Laut seperti Mesir, Libya, Ethiopia, dan Somalia. Kelompok ini secara historis memiliki hubungan dekat dengan bangsa-bangsa Timur Tengah. Kehadiran mereka berperan penting dalam perkembangan peradaban awal Afrika, termasuk Mesir kuno yang menjadi pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan dunia. Selain itu, pengaruh ras Eropa dan Asia muncul sejak masa kolonial ketika bangsa Eropa seperti Inggris, Prancis, Portugal, dan Belanda datang menjajah Afrika. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu ada realitas historis dan kultural. Ini terbagi menjadi dua. Yang pertama kita bahas realita historis benua Afrika. Sejarah benua Afrika merupakan salah satu yang paling panjang dan berpengaruh dalam perjalanan peradaban manusia. Wilayah ini sering disebut sebagai Cradle of Humankind atau tempat lahirnya manusia, karena banyak ditemukan fosil-fosil manusia purba seperti Australopithecus afarensis di lembah Olduvai, Tanzania, dan Homo habilis di Kenya. Temuan arkeologis tersebut menunjukkan bahwa Afrika adalah asal mula evolusi manusia modern atau Homo sapiens. Pertama kali muncul di Afrika sekitar 300.000 tahun yang lalu sebelum menyebar ke berbagai belahan dunia. Fakta ini memperkuat posisi Afrika sebagai pusat awal peradaban manusia. Selain itu, sepanjang sejarah panjang Afrika juga ditandai dengan munculnya berbagai kerajaan dan peradaban besar sebelum masa kolonial. Di Afrika Utara, peradaban Mesir kuno ini berkembang di sepanjang Sungai Nil dan menjadi satu pusat ilmu pengetahuan, arsitektur, serta pemerintahan tertua di dunia. Di Afrika Barat pula berdiri kerajaan-kerajaan besar seperti Ghana, Mali, dan Songhai yang berjaya pada abad ke-8 hingga abad ke-16 Masehi. Kerajaan Mali di bawah kepemimpinan Mansa Musa bahkan dikenal sebagai salah satu kerajaan terkaya dalam sejarah dunia karena hasil tambang emas dan perdagangan Trans-Sahara yang sangat makmur.
Di Afrika Timur muncul pula pusat perdagangan maritim seperti Kerajaan Sahili dan Aksum atau Ethiopia yang menjalin hubungan dagang dengan Arab, Persia, dan juga India. Namun, kejayaan peradaban tersebut mulai meredup hingga bangsa Eropa mulai melakukan penjelajahan dan kolonisasi pada abad ke-15 hingga ke-19. Peristiwa Konferensi Berlin tahun 1888 sampai 1885 menjadi tonggak penting yang membagi wilayah Afrika di antara negara-negara kolonial Eropa seperti Inggris, Prancis, Belgia, dan Portugal tanpa memperhatikan batas etnis maupun budaya lokal. Nah, itu dia, kita lanjut ke realita kultur benua Afrika. Secara kultural, benua Afrika dikenal memiliki keberagaman budaya yang luar biasa. Terdapat dari 3.000 kelompok etnis dan 2.000 bahasa yang digunakan di seluruh wilayah benua ini. Setiap kelompok memiliki sistem nilai, tradisi, serta kepercayaan yang berbeda-beda pula. Tetapi tetap menunjukkan kesatuan dalam semangat kolektivitas dan gotong royongnya. Budaya Afrika sangat erat kaitannya dengan lingkungan alam, spiritualis, dan komunitas sosial. Tradisi lisan atau oral tradition menjadi ciri khas utama kebudayaan Afrika di mana pengetahuan, sejarah, dan nilai-nilai moral diwariskan melalui cerita rakyat, nyanyian, dan juga tarian. Sistem tradisi lisan ini tidak hanya berfungsi sebagai hiburan semata, tetapi juga sebagai sarana pendidikan sosial dan pelestarian identitas budaya lokal. Kebudayaan Afrika juga memiliki ciri religius yang sangat kuat. Kepercayaan tradisional Afrika berpusat pada konsep spiritualitas, leluhur, dan kekuatan alam. Walaupun sebagian besar penduduk Afrika kini memeluk agama Islam dan Kristen akibat pengaruh sejarah, perdagangan, dan kolonialisme, nilai-nilai spiritual tradisional tetap hidup berdampingan dalam praktik sosial masyarakat. Misalnya upacara adat seperti Rites of Passage, Harvest Festivals, dan Ancestral Worship masih dilaksanakan di berbagai daerah. Integrasi antara agama modern dan tradisi lokal menciptakan bentuk keagamaan yang unik. Spiritualitas Afrika bersifat inklusif dan berorientasi pada keseimbangan antara manusia, alam, dan leluhur secara berdampingan. Dalam bidang seni dan ekspresi budaya, Afrika memiliki warisan yang sangat kaya, mulai dari seni, patung, musik tari, hingga busana tradisional. Musik Afrika dengan ciri khas ritme perkusi dan tarian komunitas telah menjadi bagian dari identitas nasional bangsa negara, bahkan memengaruhi musisi dunia modern seperti jazz, reggae, dan afrobeat. Di sisi lain, seni rupa Afrika banyak terinspirasi oleh simbolisme spiritual dan kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Seni topeng, ukiran kayu, dan kain batik khas Afrika Barat menjadi bagian dari ekspresi budaya yang tidak hanya bernilai estetika, tetapi juga mengandung makna sosial dan keagamaan. Perkembangan budaya modern di Afrika kini memperlihatkan perpaduan antara tradisi dan juga globalisasi. Perkembangan teknologi pendidikan serta media sosial telah memperluas ruang ekspresi bagi generasi muda Afrika dalam mempertahankan budaya-budaya mereka. Banyak seniman dan intelektual Afrika yang berusaha mengangkat identitas lokal ke dalam konteks modern melalui karya, sastra, film, dan musik kontemporer. Fenomena ini sering disebut sebagai Afropolitanisme yang membentuk identitas budaya Afrika yang kosmopolitan, namun tetap berakar pada nilai-nilai tradisional. Oke guys, itu dia pembahasan mengenai analisis geografis dan demografis benua Afrika. Semoga bermanfaat.